Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Hildan Firdaus dengan NIM 1040225231 akan memaparkan dakwah tentang manusia dalam perspektif Islam. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita melihat manusia dari sisi luar, dari harta, jabatan, ataupun rupa. Tapi dalam pandangan Islam, manusia bukan hanya jasad, tapi juga ruh dan akal. Maka untuk memahami siapa diri kita sebenarnya, kita harus melihatnya dari kacamata Islam, bukan dunia. Yang pertama, manusia adalah makhluk terbaik. Ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk sembarangan. Allah memberikan akal, hati, dan kehendak bebas. Kalau hewan hanya mengikuti naluri, manusia diberi kemampuan berpikir dan memilih. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan kita memiliki handphone paling canggih di dunia, tapi kalau hanya digunakan untuk melempar atau menahan pintu, maka fungsinya disia-siakan. Begitu pula manusia, jika hanya hidup untuk makan, tidur, dan bekerja, padahal Allah menciptakan kita untuk ibadah dan kebaikan, maka kita telah merendahkan diri kita sendiri dari derajat manusia yang mulia. Yang kedua, manusia adalah khalifah di bumi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah artinya pemimpin dan penjaga bumi. Artinya, manusia bukan hanya untuk menikmati bumi, tapi mengelolanya dengan tanggung jawab dan keadilan. Dan yang ketiga, manusia diuji untuk dikenal Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Hidup ini adalah ujian, bukan sekedar perjalanan tanpa tujuan. Setiap kesulitan, kegagalan, dan cobaan adalah cara Allah melatih hati kita agar lebih kuat dan dekat padanya. Analoginya seperti ini. Emas tidak akan berharga tanpa dibakar api. Begitu juga manusia, iman dan kesabaran kita diuji agar menjadi emas murni di sisi Allah. Yang keempat, manusia yang lupa pada Allah akan hilang jati dirinya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kallazina nasullaha fasahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Jika manusia jauh dari Allah, ia akan kehilangan arah hidup. Ia bisa pintar, bisa kaya, bahkan terkenal, tapi hatinya kosong karena sejatinya jiwa manusia butuh Allah seperti tubuh butuh udara. Penutup pesan dakwah, saudara-saudaraku, dalam perspektif Islam, manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Allah, khalifah yang diberi amanah di bumi, diuji agar diketahui amalnya, akan tersesat bila melupakan Tuhannya. Maka mari kita kembalikan nilai kemanusiaan kita kepada Allah dengan cara memperbaiki ibadah, memperbanyak amal, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Ingatlah, saudara-saudaraku, semakin mengenal Tuhannya, semakin ia mengenal dirinya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakannya, bukan siapa yang berbicara. Baik benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya berasal dari diri saya sendiri. Sekian dakwah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian kawan-kawan tugas agama Islam saya pada tahun pertama saya menjadi maba. Semoga masuk ya kepada kalian, walaupun bahasa dan
saya pengucapan saya kurang dipahami, kurang mudah dipahami. Jadi sekian, dadah.